setelah kembali kami mengingatkan tentang pentingnya takwa, baik untuk pribadi kami khususnya dan jamaah pada umumnya, sebagian ulama menyatakan ada beberapa hal yang menyebabkan ukhuwah itu akan rusak. Setelah kita jaga dengan 6 hal tadi, maka apabila kita tidak berhati-hati, kemungkinan ukhuwah kita akan rusak, maka hendaknya kita hindari. Apa penyebab yang pertama? Yang penyebab rusaknya ukhuwah adalah as-siyasah, masalah politik. Ini yang kadang-kadang membuat rusaknya persaudaraan. Oleh karena itu, mari kita renungkan, jangan sampai karena perbedaan pilihan politik ukhuwah kita menjadi rusak. Kemudian yang kedua adalah masalah asobiyah, masalah kesukuan. Ini juga kalau tidak hati-hati, ini akan menyebabkan kerusakan persaudaraan di antara kita. Padahal kesukuan, kebangsaan adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat rawat dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu kita pertentangkan karena kita misalnya lahir sebagai orang Indonesia, kemudian ada orang yang lahir sebagai orang Arab, kemudian lahir sebagai orang Eropa dan sebagainya. Semuanya di hadapan Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan sampai masalah kesukuan membuat rusaknya persaudaraan kita. Yang keempat adalah masalah mazhab, karena perbedaan dalam bidang-bidang furu'. Jangan sampai ini menyebabkan persaudaraan kita menjadi rusak. Masalah mazhab, masalah pilihan dalam soal-soal furu' itu memang sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada yang membaca basmalah dengan keras, ada yang membaca basmalah dengan sir. Itu semuanya pernah ada pada bahasa Rasulullah SAW dan semuanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sampai masalah furu'iyah ini menyebabkan persaudaraan kita menjadi rusak. Dan yang terakhir, yang keempat, ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Orang merasa bangga dengan pendapatnya, kemudian menyalahkan pendapat orang lain. Padahal kalau itu pendapat, kemungkinan bisa benar, kemungkinan bisa salah. Yang benar mutlak adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita bertoleransi kepada orang-orang yang mungkin pendapatnya beda dengan kita. Jangan sampai merasa bahwasanya pendapat kita adalah yang paling benar. Tirulah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, pendapat saya benar tapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat Anda salah tapi mungkin mengandung kebenaran. Indahnya ajaran Islam apabila kita ikuti. Oleh karena itu, mari kita terus jaga persaudaraan kita sehingga kesatuan umat Islam tidak akan bisa terpisah-pisahkan, tidak akan bisa terpecah belah dengan alasan apapun. Dan inilah yang disebut dengan kehidupan berjamaah. Maka Rasulullah bersabda, al jama'atu rahmah wal furqatu adab. Dengan berjamaah turun rahmat Allah, dan apabila berpecah belah maka yang kita khawatirkan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin.